Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat amplop. Ibu-ibu, nikmat dapat amplop kan saya gitu. Alhamdulillah, syukur amplopnya udah di sini. Dereng saja. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi kita menjalani ibadah ini, pemilu ini termasuk ibadah, ya, menjadikan pemimpin kita pemimpin yang baik dan amanah. Gitu. Amin. Insyaallah dinilai ibadah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam rangka beribadah kita kepada Allah selalu berusaha berseni hati, berseni awak, berseni pikiran, terutama berseni hati, ya. Terus bagaimana menilai hati kita yang sehat itu kados pripun? Kayak apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan menerangkan bahwa ciri-ciri hati yang sehat itu wonten 10. Yang pertama, hati yang sehat itu adalah selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Itu hati yang sehat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hati yang sehat lebih mengutamakan hal bermanfaat daripada hal berbahaya. Jadi tanda-tanda hati yang sehat adalah mengutamakan hal yang bermanfaat. Napa mawon? Yaitu belajar, menuntut ilmu syar'i, membaca dan mentadaburi Al-Qur'an, membaca buku-buku yang bermanfaat dan lain sebagainya. Tetapi hati yang sakit sebaliknya, mengisi waktu luangnya dengan amalan yang sia-sia bahkan tidak bermanfaat. Dia nongkrong lama, berjam-jam kuat, tapi sholat cuma 5 menit, 10 menit mawon boten kiat. Ini tidak bermanfaat. Jadi untuk itu perlu dipahami bahwa makanan yang baik bagi hati adalah iman. Sedangkan obat terbaik baginya adalah Al-Quran. Dan keduanya, iman dan Al-Quran, sama-sama mengandung gizi dan obat sekaligus. Tiang sakit dibacakan Al-Quran, senang nama badan? Senang. Adem. Siang tiang sakit, ya, ningali misalnya pun anak putune senyum, senang nama badan? Senang. Ya. Kalau ini wonten postingan, wonten tiang niku awalnya seorang insinyur, banyak proyek dan lain sebagainya. Entah kejadian apa, ya, qadarullah piyambake sakit stroke, sehingga mungkin untuk berbuat saja sulit, berjalan saja sulit. Ya, istrinya minta cerai, anaknya pun jarang ketemu, sehingga tempatnya berpindah-pindah. Lek berpindah-pindah tuh punya sehat sih mending, niki pun stroke.
Di kapan hari kalau tinggali wonten teng Balung, setelah itu teng Pundi wonten tebing. Dan kata-kata dia menyampaikan rindu kepada anaknya untuk menjenguknya. Masya Allah. Jadi kasihan. Ketika seorang tua merindukan seorang anak, berarti kerinduannya kerinduan yang mendalam. Gitu betul. Panjenengan walaupun sudah usia, pasti tetap merindukan anak cucu. Gitu betul. Namun penonton sehari dua hari wis bingung. Gitu. Dan itu salah satu bentuk bahwasanya Allah berikan nikmat dengan beranak pinak, bercucu dan lain sebagainya. Dan mereka termasuk obat bagi kita, obat kerinduan, obat untuk berseni awal, untuk selalu berdoa mendoakan mereka, ini obat. Kemudian yang kedua adalah hati yang sehat itu, hati yang bersih itu bagaimana? Mengutamakan akhirat daripada dunia. Sing diutamakan akhirat daripada dunia. Misalipun ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau mendengarkan azan, Masya Allah, satu tamakkan ya. Satu rutin nyambung ini. Jadi ini mengutamakan akhirat. Ketika panggilan azan sudah dikumandangkan, semua berhenti. Rasulullah pun ya bersama Ummahatul Mukminin ketika mendengarkan azan, langsung beliau tidak ngomong, tidak bercakap-cakap, berhenti, meninggalkan tempat, tergerak ke masjid. Dan ibu, karena apa? Mengutamakan akhirat. Karena yang panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Disampaikan di dalam hadis. Jadi jadilah di dunia ini seakan-akan dirimu adalah orang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan, cuma mampir ngombe terus saja. Dan anggaplah dirimu sebagai seorang ahli kubur. Jadi kita ini mengingat mati, kita ini ahli kubur. Yang persiapannya untuk menjadi ahli kubur itu sangat banyak sekali. Dikasih waktu paling tidak 60 tahun sampai 100 tahun mungkin langka. Sampai dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dunia telah beranjak pergi, sedangkan akhirat telah beranjak datang, dan masing-masing memiliki anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah masa beramal, bukan masa berhitung. Sedangkan esok adalah masa berhitung, bukan masa beramal. Jadi saat ini ketika tiang gesang hidup niku adalah masa beramal. Lek saat ini masa berhitung, kapan amali? Ngitung ya. Wis oleh pira duwite iki? Turu bangun omah kendenge wis ora misale ngoten. Omahe sing tingkat 1 kurang 3 lah misale ngoten. Nah, itu masa berhitung namanya. Tapi dia lupa meninggalkan masa beramal. Sedangkan terakhirat tidak ada berhitung. Maksudnya tidak bisa hitung-hitung dunia punan. Yang ada adalah masa maksudnya di akhirat adalah masa berhitung, tidak bisa masa beramal. Karena sudah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung. Dan dunia ini adalah masa beramal. Wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Ya. Fa amma man tagha wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunianya, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati yang bersih ciri ini, hati yang bersih memacu pemiliknya berinabah dan tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatinya senantiasa diajak untuk nikmat dalam mengingat Allah. Sebab hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah
hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Imam Abu Husain Warok berkata, kehidupan hati terletak pada mengingat yang maha hidup dan yang tidak akan mati. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata beliau. Semewah-mewahnya orang bergelimang harta dalam dunia ini masih lebih nikmat ketika mengingat Allah. Jadi kemudian yang keempat adalah hati yang bersih itu selalu berzikir kepada Allah. Mau selalu disampaikan. Yang kelima, bersedih apabila luput dari wirid, dari ibadah kepada Allah. Misalnya pun istighfar 1 hari 100 kali karena lupa atau kesibukan, dia merasa sedih. Yang biasa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ketika terlewat merasa sedih. Misalnya Abayono ngaji mantun asar sampai maghrib, kemudian karena kesibukan boten ngaji misalnya sedih balik, sedih boten sekecong. Nah, kita pun yang habis subuh ngaji kemudian tidak ngaji karena ada urusan, sedih, kerasa gersang. Dan ini salah satu tanda hati yang bersih yang selalu ingat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang hatinya kurang bersih, ibadah itu berlalu saja. Tidak sholat tenang, tidak zikir wis biasa. Tapi tidak nyanyi bingung lah, kata misalnya, tidak dangdutan bingung. Lek sound sistemnya tidak horor, tidak lego. Nah, itu sampai kocok itu boleh pecah, kadang ceblok misalnya. Itulah perbedaan antara orang beriman dengan orang bermain. Ya cuma balik kata mawon. Orang beriman selalu terikat dengan Allah, ini manfaat apa enggak, sedangkan orang bermain dia berusaha berhura-hura menghabiskan hartanya untuk yang tidak bermanfaat. Nyewa sound system 80 juta, gak bisa dinorong bar. Tapi lagi sedekah eman, bisa lewatin gitu. Lah ini tidak bermanfaat, eman sekali. Andai kata dikasihkan kepada fakir miskin yang tidak mau, masya Allah, diputar alam kubur terakhirat kata niku. Sampai orang lari-lari kerjanya komentar cek eman, dan itu masakan kerupuk dan tak undi, berangkat itu masakan beras dan tak undi, masya Allah. Nanti. Kemudian yang keenam adalah hati yang bersih itu rindu kebaikan. Panjenengan kan melampah sangat lapangan mau kesel jadi gitu. Tapi wonten situ kiri. Masya Allah. Jadi kesel deh. Alhamdulillah. Tapi teng musala seger saniki nggih. Ya alhamdulillah. Soalnya mantun adus nggih ya. Jadi itu orang yang beriman dan hatinya sehat, insya Allah gak akan capek dalam beribadah kepada Allah, bahkan mengalami kerinduan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah cemas bila tidak melaksanakan sholat, apalagi sholat wajib, apalagi sholatnya telat, apalagi sholat tahajud misalnya ketinggalan, emang. Tapi kita bisa kafarat sendiri di dendo dewe. Mambungi tahajud itu mek loro, mek papat misalnya. Makanya Tuhan dengan tambah sampai 8. Betul apa? Umpama kebablas misalnya begini boten tahajud, merasa menyesal sehingga harus mengganti dengan Tuhan 8 rakaat salat Tuhan. Tambah salat wudu, mantul wudu salatnya 2 rakaat. Tambah salat taubat 2 rakaat. Monggo ditambah. Selama ada dasar hukumnya. Jadi cemas, enggak tenang. Pergi-pergi lah tidak sholat disik tidak tenang. Anda tidak segera sholat tidak tenang, cemas. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah hati yang bersih itu hanya Allah satu-satunya perhatian dalam hidupnya.
sholat karena Allah, ngaji karena Allah, bersedekah karena Allah, membantu orang lain karena Allah, semuanya minta pandangan dari Allah, selalu diawasi Allah, hati menjadi tenang. Dan seperti ini dia tidak akan goyah walaupun diejek oleh manusia. Hal ini tidak akan tersinggung besar walaupun banyak orang yang ngata-ngatai dia. Hati ini tidak akan merasa jatuh walaupun mungkin banyak orang yang mau menjatuhkannya. Ini hati yang bersih, tidak goyah. Rasulullah SAW ujian dan cobaan sangat banyak. Diberi kotoran nanti, diludahi nanti. Panjenengan mun sewu nate diludahi, boten nggih? Kula nate pas rukyah pasti ada kesurupan. Markasnya tentara menawa. Artinya Rasulullah itu sering mengalami seperti itu, tapi karena hati beliau bersih, masya Allah, sehingga disenyumi. Besok malah diludahi pada Mekah ini teng Ka'bah, disenyumi mau. Akhirnya ketika kok ada yang ludahi lagi, ditanyakan kenapa, oh dia ternyata sakit yang ludahi. Dicemuk kali Rasulullah. Ya, akhirnya merasa terenyuh, merasa bersalah, dan dia bersyahadat. Niku senjata yang mukmin itu hatinya bersih, bukan ototnya kuat, lisannya tajam, boten, tapi hatinya bersih. Itu senjata yang paling ampuh. Karena nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata, dengan cacian. Boten sakit hati yang bersih. Jadi betul. Hati yang bersih akan selalu memandang bahwasanya apa yang orang omongkan tentang kita itu bernilai pahala. Alhamdulillah, dosaku dikurangi, pahalaku ditambah. Ngoten mawon saya. Tidak berat pikiran. Kemudian yang ke-9 adalah hati yang bersih itu pelit terhadap waktu, agar waktunya tidak sia-sia. Pelit terhadap waktu niku menggunakan waktu dengan maksimal. Kali masak-masak dengarkan ngaji, kali ceramah. Teng sabin nggih dengarkan ngaji, kali ceramah. Teng pasar, teng mobil nggih sing diputer ayat Al-Qur'an atau ceramah. Niku pelit terhadap waktu. Eman khawatir waktunya sia-sia, Allah mencabut dalam kondisi yang bagaimana yang kita inginkan. Lek ingin dicabut oleh Allah dalam kondisi beribadah, hari-hari ini full ibadah. Walaupun pergi ke jeding ke ibadah, karena apa? Dumorien saat kita jeding. Walaupun mau tidur ke ibadah, karena ketika mau tidur berdoa. Kan wonten nggih artis film kebablas, wonten nggih? Ya wonten. Lalu itu tidak sakit nopo-nopo, padahal kelihatannya. Tapi ketika Allah menentukan cabutnya kapan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kulo sering terapi pasien itu, sing kulo rawat itu misalnya sing pelajar, ternyata sing meninggal duluan sing setri. Kadang kebalikan, sing kulo rawat itu sing setri, malah sing meninggal duluan sing jaler. Jadi buatan mesti tiangkan sakit-sakitan itu pecah duluan, mati duluan gitu. Bahkan yang biasa-biasa kadang berangkat duluan. Panjenengan pengen sing pundi? Sing keri. Pengine wis boten seloro nemen lek dicabut nggih wis mantun ngoten mawon nggih. Ben boten nyarokan apa menyusahkan anak cucu ngoten nggih pengine kita. Nggih donga teng Allah boten napa-napa. Ya Allah, cabut kula dalam kondisi sujud ya. Kondisi termuka, kondisi umroh, kondisi haji, wonten sing ngoten. Nggih. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah selalu ingin memperbaiki amal. Amal sing kurang napa mau diperbaiki. Oh, kula dereng ndongaaken saudara kula ditungaaken. Dereng sedekah nggih cepet-cepet sedekah. Nggih. Dereng nulung tiyang nggih segera nolong. Jadi ngoten.
memperbaiki amal. Oh, sholatku kurang khusyuk, misalnya panjenengan sholat malamnya misalnya biasanya al-ikhlas, al-falaq, an-nas, maka ditambah surat lintunipun alam nasrah, al-bayyinah, juz amma, misalkan al-baqarah, misalkan. Selalu memperbaiki amal, dan amalnya tiang ingkang bersih itu merasa selalu kurang, betul puas dengan amal. Maksudnya amal ibadah kepada Allah. Jadi dia puas, aku oke baca Al-Quranku, aku oke ibadah sunnahku. Tidak ada para sahabat itu yang merasa puas dengan ibadahnya. Yang ada adalah merasa ibadahnya kurang dan khawatir ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menangis dia dalam sholatnya karena mohon ampun pada Allah banyak kekurangan dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang merasa ibadahnya banyak, ibadahnya sholat malamnya mulai habis isya sampai subuh gak tilem, ya. Dia merasa dirinya banyak amalnya, merendahkan orang lain, laliku boten angsal. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu lebih banyak ibadahnya daripada kita. Ya, kan wonten cerita nih. Wonten seseorang itu yang ahli ibadah, masya Allah sholat jamaahnya, sholat malamnya, puasanya. Tetapi ternyata dia lisannya tajam, gampang kalau tiang ngomong nyelekit. Terus bagaimana kata Rasulullah? Dia ahli neraka. Jadi gara-gara lisan itu walaupun ibadahnya seakan-akan rajin, tapi lisan itu ternyata bisa menjatuhkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu, monggo kita sama-sama istiqomah di jalan Allah. Jadi istiqomah di jalan Allah niku bisa membawa kepada kebaikan. Dan salah satu ikhtiar kita istiqomah, husnul khotimah. Kalau ini pas tonton malam, seorang ustaz menerangkan bahwasanya ketika kejadian di Ambon, banyak seberang ya, nanti kan Ambon itu berperang. Kemudian kaum muslimin mujahidin ini ada di desa non muslim, desa Kristen. Menunggu datangnya musuh seminggu buatan tuki, 2 minggu sampai 3 minggu, mungkin sampai ya pokoknya berminggu-minggu lah, tidak tuki-tuki. Akhirnya kaum muslimin mujahidin ini mau pulang. Ketika dia mau pulang, apa yang terjadi? Kali tiang-tiang Kristen ini buatan angsal, tidak boleh pulang, jangan pulang, kamu di sini aja. Loh, kenapa? Khawatir nanti kalau pasukan Kristen yang kesini, kata dia, pasukan non muslim yang kesini, kita itu naudzubillah dijarah hartanya, diperkosa dan lain sebagainya. Jadi ketika muslim di situ merasa tenang dia, merasa damai, merasa nyaman. Loh, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya alhamdulillah 1000 orang Kristen masuk Islam. Sehingga relawan mujahidin sampai dokter-dokternya nggak pulang. Karena apa? Buatan maksud dia nyunat 400 orang. Karena yang sudah masuk Islam juga. Isi di surat buatan alit mawar, gede-gede tiang. Jadi sampai waktu itulah bentuk istiqomah. Kebaikan Islam, hati yang bersih ini akan diterima oleh orang-orang yang mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngoten, mugi-mugi dengan hal ini kita bisa ikhtiar hati menjadi bersih. Napa mawon Bu? Yang pertama tak mau hati yang bersih itu selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Yang kedua napa? Mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, boten. Dunia diperjuangkan, dunia diusahakan untuk perjuangan akhirat. Kemudian yang ketiga, apa? Selalu mengingat Allah. Yang keempat, selalu berzikir kepada Allah. Yang kelima, bersedih apabila luput dari wirid. Yang keenam,
rindu kebaikan, rindu majelis ilmu oleh buatan kepanggil sepekan 2 pekan kan kangen rasanya gitu. Kalau sing baca orang buat suwe rasanya buatan kepanggil. Nah, ini bagus, berarti hati itu nilai bersih insyaallah. Yang ketujuh, cemas bila tidak melaksanakan sholat. Yang kedelapan, hanya Allah satu-satunya perhatian dalam hidupnya. Tujuannya hanya Allah. Bapak kepada istri juga karena Allah, istri kepada bapak berbakti karena Allah, ya. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah. Jadi enak. Lek semua karena Allah, walaupun seorang anak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia tetap berbakti kepada orang tuanya karena tugasnya dari Allah. Okay. Kalau nuruti kesempurnaan orang tua nggak ada yang sempurna, gitu betul? Mesti wonten lupute. Lah seorang anak bukan menilai orang tuanya ngoreksi, kesalahan bapakku ini, kesalahan ibuku ini, mau aku berbakti, itu salah. Seorang anak berbakti kepada orang tua karena Allah. Bapakku tidak tahu nyawani aku. Itu bukan urusan. Urusan kita yang sudah dewasa, yang sudah beranjak dewasa ini juga berbakti kepada orang tua. Bahkan juga seorang istri pun juga ketika berbakti kepada suaminya bukan karena ada kelebihan kekurangan, tapi karena Allah. Buktinya istrinya Fir'aun masuk surga bukan karena Fir'aun dia beribadah, tapi karena Allah. Okay. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, pelit terhadap waktu. Okay. Pun mental haji ini kali ini buatan pelit, alhamdulillah, insyaallah. Kemudian yang ke-10 adalah selalu ingin memperbaiki amal. Mungkin kita istiqomah di jalan Allah, ibadah kepada Allah, kita sarang-sarang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, hamdi.